Perkenalkan, nama saya Rismayani. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel, keberadaan materi genetik dalam sel, struktur DNA, dan replikasi DNA. Pertama yaitu struktur sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Struktur utama sel yaitu membran, organel, dan sitoplasma. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Di sini kita akan lebih membahas tentang sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu sel multiseluler yang lebih kompleks yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Dan untuk membedakan keduanya yaitu dengan melihat dinding sel. Pada hewan tidak terdapat dinding sel, sedangkan pada tumbuhan terdapat dinding sel. Dan yang kedua yaitu vakuola. Vakuola terdapat pada tumbuhan dan tidak terdapat pada hewan. Dan yang ketiga yaitu klorofil. Klorofil ini terdapat pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan. Dan yang keempat yaitu lisosom. Lisosom ini terdapat pada hewan namun tidak terdapat pada tumbuhan. Dan yang kelima yaitu sentrosom. Sentrosom ini terdapat pada hewan namun tidak terdapat pada tumbuhan. Kedua yaitu keberadaan materi genetik di dalam sel. Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Materi genetik berada pada seluruh tubuh pada setiap sel. Setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Gen mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Dan yang kedua sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dalam gen inilah terdapat materi genetik DNA dan RNA, di mana DNA itu sendiri terletak pada nukleus. Di dalam nukleus terdapat nukleolus, yang di dalamnya terdapat kromosom. DNA juga terletak pada mitokondria dan klorofil. Sedangkan RNA terletak pada nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. RNA berada pada sitoplasma dan ribosom karena sintesis protein terjadi di sitoplasma, dibentuk di nukleus, kemudian RNA keluar di sitoplasma dan ditransisi di ribosom. Baik, materi ketiga yaitu struktur DNA. DNA berasal dari singkatan deoksiribosnucleic acid, merupakan satuan terkecil gen pada makhluk hidup. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur DNA, bagaimana dan siapa penemu struktur DNA. Secara umum, struktur DNA yang konvensional adalah heliks ganda atau double helix yang tersusun atas basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin dan merupakan polimer dari monomer nukleotida, fosfat, gula deoksiribosa, basa nitrogen. Adenin dan guanin termasuk purin, sedangkan sitosin dan timin tergolong pirimidin. Menurut Crick dan Waston, struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin, pirimidin yang saling berpasangan. Adenin, basa purin berpasangan dengan timin atau basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap dua. Sementara guanin, basa purin berpasangan dengan sitosin, basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap tiga. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur molekul dari adenin dan guanin serta timin dan sitosin. Basa nitrogen tersebut terhubung ke suatu gula deoksiribosa pada rantai punggung DNA. Gula deoksiribosa merupakan modifikasi dari gula ribosa, yaitu gula dengan 5 atom karbon, di mana pada atom karbon nomor 2 kehilangan atom oksigennya. Oleh karena itu, gula tersebut dinamakan deoksi, artinya kehilangan oksigen. Pada rantai punggung DNA backbone, gula deoksiribosa kemudian terhubung dengan suatu gugus fosfat, tepatnya pada atom karbon nomor 5 dari gula deoksiribosa. Selanjutnya materi terakhir yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA.
Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sel, sebelum mitosis dan meiosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.